Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sampai di pasal kedua dalam kajian Burdah, yaitu di pasal fasal fit tahdhir minan nafas. Pasal ini berkaitan dengan peringatan terhadap bahayanya nafsu. Bait pertama di pasal ini, fa inna ammarati bisu'i matta'adat min jahliha binadhiri syaibi wal harami. Fa inna ammarati bisu'i matta'adat, yaitu nafsu amarahku yang mengajakku kepada keburukan. Matta'adat, dia tidak menerima nasihat, dia bebal, tidak mau menerima nasihat. Min jahliha, karena kebodohan nafsu itu sendiri. Binadhiri syaibi wal harami, bodohnya nafsu itu terhadap peringatan yang muncul dari asyaib, yaitu dari uban, wal harami, dan hari tua, yaitu masa tua. Nafsu itu tidak bisa mengambil nasihat dari munculnya uban di kepala dan dari kondisi badan yang melemah karena menginjak masa tua. Bait ini berhubungan sebetulnya dengan bait terakhir di pasal pertama. Ini tahamtu nasihah syaibi fi adali wa syaibu ab'adu fi nushin anit tuhami. Ketika uban itu muncul memberikan nasihat kepadaku, aku mencurigai nasihat uban di kepalaku, padahal uban yang ada di kepala itu ab'adu fi nushin anit tuhami, uban yang ada di kepala itu seharusnya jauh untuk dicurigai, karena uban yang tumbuh di kepala itu pasti nasihatnya adalah nasihat yang tulus. Kaitannya dengan hal ini, ketika dia sudah menyebut masalah uban, maka dia harus menjelaskan bahwa uban itu adalah penasehat yang seharusnya tidak pantas dicurigai. Nah, di pasal kedua ini dia menjelaskan kalau ada orang yang ragu terhadap nasihat uban yang ada di kepala itu, berarti keraguannya itu muncul dari kuatnya hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Dalam bait ini, dia mengatakan, ammarati bisu, sesungguhnya yang menjadikan aku tidak bisa menerima nasihat itu adalah al-ammarah. Al-ammarah bisu, yaitu maksudnya nafsul ammarah. Nafsu amarah yang ada di dalam dirinya menjadikan dia tidak bisa menerima nasihat. Sesungguhnya bait ini menunjukkan ketawaduan Imam Busiri. Jadi orang yang sudah mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang dia menunjukkan bahwa dirinya ini masih dikuasai hawa nafsu, padahal sebetulnya dirinya itu sudah terbebas dari hawa nafsu. Ucapannya itu dia ucapkan untuk memperingatkan orang yang ada di sekitarnya. Jadi ucapan ini ditujukan kepada orang yang mengkritiknya, atau ditujukan kepada orang yang membaca kitab Burdahnya, supaya mempelajari bagaimana jalan untuk mencapai cinta yang sejati, yaitu pertama dengan mengenali sifat-sifat nafsul ammarah dan menundukkannya. Jadi kadang-kadang orang-orang yang sudah mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Seperti umpamanya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dia juga mengatakan, ya nafsil ghawiyah anis sabilis sawiyah. Dia mengatakan, ya Allah, duhai nafsu yang menyesatkan aku dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus. Siapa Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad? Dia sudah mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak tergoda oleh hawa nafsunya. Ucapan itu dia tujukan untuk dirinya, tapi sebenarnya untuk orang lain, dan menunjukkan ketawaduan yang ada di dalam dirinya. Kembali kepada pasal ini,
nafsu ammarah itu artinya nafsu yang menguasai tuannya. Jadi nafsu itu terbagi menjadi beberapa tingkatan. Ada yang membaginya menjadi tingkatan. Nafsul ammarah, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah. Ada juga yang menambahnya sebelum nafsul mutmainnah, nafsul mulhamah namanya. Kalau nafsul ammarah, seperti yang disebutkan di dalam ayat di surat Yusuf kalau tidak salah, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu mengajak tuannya kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Kemudian orang yang berada di nafsul ammarah ini, orang yang tingkatan nafsunya masih nafsul ammarah, maka hidupnya ini akan mengikuti keinginan syahwatnya. Dia tidak bisa mengendalikan syahwatnya, tapi dia dikendalikan oleh syahwatnya. Diumpamakan seperti kuda liar, dia tidak mengikuti perintah tuannya, tapi tuannya yang mengikuti gerakan kuda liar tadi karena dia belum dijinakkan. Kalau manusia ini berusaha menjinakkan nafsu ammarahnya, maka ketika lambat laun nafsu ini terus ditentang dan terus ditekan, maka nafsu itu akan meningkat kualitasnya menjadi nafsul lawamah namanya. Nafsul lawamah dinamakan nafsul lawamah karena nafsu itu kadang-kadang menang dari tuannya, kadang-kadang tuannya menang dari nafsu itu. Makanya dia disebut nafsul lawamah. Ketika tuannya itu kalah, tuannya itu mencaci nafsunya. Dari lama yalumu. Mencaci nafsunya karena nafsu itu menjadikan dia tergelincir kepada hal yang rendah, kepada hal yang hina. Makanya nafsu itu dinamakan nafsul lawamah, seperti yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, la uqsimu bin nafsil lawamah. Kalau tidak salah ada di surat Al-Qiyamah. Kemudian kalau tuan itu terus-menerus mulai mengendalikan nafsunya, maka nafsu itu meningkat lagi menjadi nafsul mulhamah. Nafsul mulhamah disebutkan di dalam Al-Quran, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada nafsu tersebut, fujuraha, jalan-jalan yang menyesatkan dia, dan jalan-jalan yang mengarahkan dia kepada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam surat Asy-Syams. Kemudian ketika nafsu itu sudah mendapat ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia, cahaya ilahi itu masuk ke dalam hati hamba, sehingga nafsu tadi menjadi dikuasai oleh tuannya dan menjadi tunduk, menjadi jinak. Kondisi nafsu itu akan naik menjadi nafsul mutmainnah, nafsunya menjadi nafsu yang tenang, nafsu yang jinak, seperti kuda yang rela diberikan pelana, diberikan kendali, kemudian dibelokkan oleh tuannya ke kanan, dia ikut ke kanan, dibelokkan ke kiri, dia ikut ke kiri, diberhentikan, dia berhenti, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Nah, semua itu harus melalui proses. Dan kalau kita tidak pernah bermujahadah menundukkan hawa nafsu kita, maka selama-lamanya nafsu itu akan menguasai diri kita dan menjadikan kita tidak bisa mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan hawa nafsunya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori hawa nafsunya. Rasul SAW juga bersabda, a'dal a'adi nafsuka alladhi baina jambaika. Musuh kamu yang paling terbesar
itu bukan setan, bukan pengaruh dari luar. Musuh kamu yang terbesar adalah nafsukalladzi baina jambaika, adalah nafsumu sendiri yang ada di dalam dirimu sendiri. Itu musuhmu yang terbesar yang harus ditundukkan. Nabi Muhammad SAW juga dalam riwayat disebutkan setelah melakukan peperangan banyak yang mati di antara sahabat, banyak yang gugur di antara sahabat, ada yang cacat, pulang dalam kondisi cacat, perang yang sangat genting sekali. Kemudian selesai peperangan itu Nabi mengatakan, kharajna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami baru saja keluar dari jihad yang kecil dan sekarang kami akan menuju jihad yang besar. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah ada jihad yang lebih besar dari ini? Banyak di antara kami yang gugur, ada di antara kami yang cacat. Kami akan masuk jihad yang lebih besar dari ini. Jihad apakah itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, jihadun nafas. Jihad melawan hawa nafsu sendiri. Nah, dari sini kita mengetahui pesan dari Imam Busiri, fa inna ammarati bisu'i matta'adat min jahliha binadhiri syaibi wal harami. Nafsu jika menguasai diri seseorang, maka menjadikan orang itu tidak bisa menerima nasihat, walaupun nasihat itu muncul dari uban yang ada di kepalanya sendiri dan dari kondisi fisiknya yang lemah, dia tidak bisa mengambil nasihat dari semua itu. Wala a'addat minal fi'lil jamili gira dhaifin alamma bi ra'si ghaira muhtashimi. Dan dia nafsu itu tidak mempersiapkan minal fi'lil jamili gira, tidak mempersiapkan perbuatan baik untuk menjamu dhaifin, menjamu tamu. Dhaif itu tamu. Tamu itu alamma bi ra'si, tamu yang singgah di kepalaku ghaira muhtashimi, tanpa rasa malu. Wala a'addat yaitu hayya'at. Nafsu itu juga di samping dia nafsu itu matta'adat, nafsu itu tidak bisa mengambil nasihat, tidak bisa menerima nasihat dari uban yang ada di kepalanya. Dia juga wala a'addat, dia juga tidak menjamu dengan jamuan yang baik, dengan perbuatan yang baik, tidak mempersiapkan diri menyambut, menyongsong tamu yang singgah di kepalanya. Gira itu ma yugaddimu lidhifan, yaitu gira itu perbuatan menyambut tamu. Alamma bi ra'si ay nazala bi ra'si, yaitu tamu yang singgah di kepalaku, ghaira muhtashimi, yang tamu itu singgah tanpa rasa malu. Maksud dari bait ini, uban itu adalah tamu, dan disebut di sini dhaifin alamma bi ra'si ghaira muhtashimi, tamu yang singgah di kepalaku tanpa rasa malu. Kenapa disebut ghaira muhtashimi, tanpa rasa malu? Sebab uban itu hadir tanpa undangan dari kita, dia singgah di kepala kita tanpa kita mengundangnya, dan dia singgah di kepala kita tanpa memohon izin terlebih dahulu, dan dia singgah di kepala kita tidak pernah pergi lagi dari kepala kita. Dia tidak pernah pergi lagi dari kepala kita, dia akan hilang bersama kematian yang kita alami. Uban itu. Makanya disebut ghaira muhtashimi, tamu ini tanpa rasa malu, tapi mau tidak mau dia itu singgah di kepalaku, dan nafsu saya ketika menerima tamu ini, dia tidak mempersiapkan jamuan yang baik, tidak berbuat baik terhadap tamu ini. Padahal Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Tapi
nafsuku tidak memuliakan tamunya, karena memang nafsu itu cenderung kepada hal-hal yang rendah. Dia tidak bisa menerima nasihat, tidak juga dia menyambut tamu ini dengan baik. Harusnya dia menyambutnya dengan baik. Bagaimana sambutan terhadap uban itu? Terhadap uban dan terhadap haram yang singgah di badan kita di saat kita ini mengalami usia tua. Sambutannya atau jamuannya yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan beramal soleh yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau uban sudah tumbuh di kepala, kita harus menjamu uban tadi dengan banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perbuatan baik yang dilakukan untuk menyambut tamu uban ini, melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fal yukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tamunya walaupun tamu itu datang tanpa diundang. Sedangkan martabat taubat itu sendiri disebutkan oleh beberapa ulama ada 4 martabat. Taubat yang pertama adalah taubat dengan nama taubat itu sendiri, yaitu taubat dari nafsu al-ammarah. Taubat dari nafsu al-ammarah ini seperti yang disebutkan di dalam ayat watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kalian hai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, seperti yang disebutkan di surat An-Nur ayat ke-31. Ini taubat yang seperti ini adalah taubat orang awam. Taubatnya orang awam ini taubat tingkatan pertama. Jalan menuju Allah pertama itu yaitu melalui taubat ini. Taubat tingkatan pertama ini bertaubatnya dengan cara meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mendirikan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, kemudian mengqadha amalan-amalan wajib yang kita tinggalkan di masa lalu, kemudian mengembalikan hak-hak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita rampas, kemudian memohon maaf atau halal kepada makhluk yang dulu pernah kita sakiti atau pernah kita zalimi. Itu taubat tingkat yang pertama, taubat orang awam. Taubat yang kedua, tingkatan kedua dinamakan al-inabah. Al-inabah itu kembali lagi itu dari meninggalkan kemudian kembali lagi. Al-inabah ini taubat, kata ulama, dia adalah taubat orang-orang yang nafsunya nafsul lawamah, seperti yang disebutkan di dalam ayat wa anibu ila rabbikum di surat Az-Zumar ayat 54. Taubat tingkatan kedua ini al-inabah, ini taubatnya kalangan khusus dari orang-orang yang beriman. Dan inabah kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan cara tarkud dunia, meninggalkan dunia dan berzuhud dari kelezatan yang bisa melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan cara menyucikan akhlak kita dan menyucikan nafsu kita dari syahwat-syahwatnya, juga bermujahadah secara kontinu menundukkan hawa nafsu. Itu taubat tingkat kedua, yaitu taubat al-inabah. Kemudian yang ketiga adalah al-aubah, taubat yang dinamakan al-aubah, yaitu taubatnya orang-orang nafsunya yang sudah mencapai nafsul mulhamah. Yang dimaksud al-aubah di sini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersiap-siap pergi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan di dalam ayat ni'mal abdu innahu awwab. Ada di dalam surat As-Sad ayat yang ke-30 ditujukan kepada Nabi Sulaiman. Kemudian ayat yang ke-44 ditujukan kepada Ayyub. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, innahu awwab, sesungguhnya dia hamba yang kembali kepada Allah, yaitu bersiap-siap pergi menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian tingkatan al-aubah ini tingkatannya para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah. Taba syaugan ilal liga rabbah. Bertobat karena rindu kepada pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, itu taubat al-aubah. Taubatnya para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri-cirinya orang yang sampai di tingkat taubat al-aubah ini, ciri-cirinya dia menginginkan mushtaq ilal uzlah, dan dia ini cenderung merindukan kesendirian bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia berkumpul dengan makhluk, dia berkumpulnya dengan makhluk itu memaksakan dirinya. Yang terakhir adalah ar-ruju'. Tingkatan taubat yang terakhir ar-ruju', yaitu pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini taubatnya orang-orang yang nafsunya sudah mencapai mutmainnah, seperti yang disebutkan di dalam ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, nafsu-nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki, pulanglah kau kepada Tuhanmu, di surat Al-Fajr ayat 27. Ini adalah taubatnya kalangan khusus para nabi dan para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang bisa kita petik dari dua bait ini. Kesimpulannya dari bait ini, Imam Busiri menjelaskan kepada kita bahwa nafsu ammarah yang menguasai seseorang itu menjadikan orang tersebut tidak bisa menerima nasihat dari kondisi yang dia alami, padahal kondisi yang dia alami itu adalah nasihat yang tulus. Dan yang kedua, dia tidak bisa menyambut kondisi yang dia alami itu di sekitarnya atau yang dia alami, dia tidak bisa menyambutnya dengan baik. Artinya, dia tidak bisa mengambil pelajaran, dan ketika dia mendapat kejadian di dalam hidupnya, dia tidak bisa mengambil pelajaran, dan dia juga tidak bisa mengatasi masalah di dalam hidupnya dengan cara yang baik. Itu orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Kalau kita mau bisa mengambil manfaat dari kejadian yang kita alami di dalam hidup dan menjalaninya dengan jalan yang benar, maka terlebih dahulu kita harus menundukkan hawa nafsu kita. Nanti kita bisa menjalani hidup ini dengan cara yang benar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi kita nafsul mutmainnah dan menjadikan hidup kita istiqamah, termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dan menghadapi masalah di dalam hidup ini dengan cara yang benar, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.